Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan hasil diskusi menarik mengenai sumber dan media pembelajaran sekolah dasar kelas rendah yang dapat meningkatkan pengalaman belajar kita. Saya, Dini Santi dengan NIM 22060193 akan menjelaskan mengenai jenis sumber dan media pembelajaran yang sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas rendah yang dapat kita gunakan. Di era digital saat ini, pemilihan sumber dan media yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Saya Fernanda Nusazdah dengan NIM 22060212 akan menjelaskan kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran yang efektif untuk siswa sekolah dasar kelas rendah. Dan saya Azala Santi dengan NIM 22060182 akan membahas strategi optimalisasi penggunaan sumber dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar di SD kelas rendah. Kami semua sepakat bahwa sumber dan media dapat menjadi hal yang sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Jadi, mari kita simak bersama mengenai sumber dan media pembelajaran sekolah dasar kelas rendah. Selamat menyaksikan! Sumber pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar dan mendapatkan informasi. Untuk siswa sekolah dasar kelas rendah, sumber pembelajaran yang sesuai yaitu contohnya seperti buku cerita bergambar, buku pembelajaran ilustrasi, dan lingkungan sekitar seperti taman sekolah atau kebun, serta orang-orang yang berada di sekitar siswa seperti guru, teman, ataupun keluarga. Sumber pembelajaran ini harus konkret atau nyata dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Sumber belajar dan media mengacu pada berbagai alat, bahan, dan sarana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi. Selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai berbagai jenis sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan siswa SD kelas rendah. Yang pertama, ada media visual. Media visual ini memegang peranan penting dalam proses pembelajaran siswa karena dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata melalui indera penglihatannya. Dalam implementasinya, media visual dapat berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, materi tentang bagian-bagian tumbuhan, guru dapat menggunakan gambar atau foto tumbuhan yang berwarna dan jelas. Selanjutnya ada poster edukatif. Poster edukatif juga merupakan media visual. Poster ini dirancang dengan warna-warna menarik dan ilustrasi yang sesuai, dapat membantu siswa dalam mengingat informasi penting dengan lebih baik. Kemudian ada juga kartu bergambar atau flashcard. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kartu bergambar ini dapat digunakan untuk menggunakan kosakata baru. Oke, selanjutnya yang kedua ada media manipulatif. Dengan media manipulatif ini dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa hingga 85%. Karena media ini memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi langsung, yang dimana ini sangat penting untuk perkembangan kognitif siswa. Kemudian, dalam pembelajaran matematika, penggunaan balok-balok bangun ruang dapat membantu siswa dalam memahami materi geometri dengan lebih baik. Karena siswa dapat menyentuh, memutar, dan mengamati berbagai bangun ruang secara langsung. Selanjutnya ada alat peraga matematika, contohnya seperti manik-manik atau biji-bijian. Ini sangat membantu siswa dalam pembelajaran operasi hitung dasar karena siswa dapat memvisualisasikan proses penambahan dan pengurangan secara konkret yang pada akhirnya akan memperkuat pemahaman siswa tentang konsep matematika dasar. Yang ketiga ada media lingkungan. Salah satu sumber belajar yang sangat efektif terutama untuk siswa sekolah dasar kelas rendah yang cenderung masih aktif dan penasaran. Kemudian, pembelajaran berbasis lingkungan ini juga akan mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber
daya yang ada di sekitarnya. Contoh penerapannya yaitu meliputi penggunaan taman sekolah untuk belajar tentang ekosistem atau mengajak siswa untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar sekolah untuk mempelajari konsep sains. Selanjutnya yang keempat ada media audiovisual. Media audiovisual ini contohnya seperti video pembelajaran, animasi edukatif, dan lagu-lagu pembelajaran. Dengan media audiovisual ini membantu siswa untuk memahami materi dengan cara yang lebih menarik. Contohnya seperti video pendek yang menampilkan konsep-konsep pembelajaran dalam bentuk animasi, seperti cerita bergambar dengan tambahan audio. Selanjutnya yang kelima ada media permainan edukatif. Media permainan edukatif seperti kartu permainan ular tangga pembelajaran atau domino angka atau huruf. Media permainan edukatif ini memadukan elemen belajar dan bermain, sehingga dalam pembelajaran siswa akan lebih menyenangkan. Contohnya seperti permainan ular tangga yang dimodifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran. Dengan media permainan ini akan membantu siswa dalam mengingat materi. Kriteria pemilihan sumber dan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rendah fokus pada aspek-aspek yang mampu mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Media dan sumber belajar yang efektif harus selaras dengan karakteristik perkembangan anak, seperti kebutuhan akan stimulasi visual, aktivitas yang melibatkan partisipasi langsung, serta kemudahan dalam memahami materi. Aspek-aspek seperti relevansi materi dengan kurikulum, daya tarik visual, keterlibatan emosional, serta aksesibilitas menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan sumber dan media ini. Pemilihan yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar, keaktifan siswa, dan pemahaman konsep secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemilihan sumber dan media pembelajaran yang tepat memegang peranan penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, khususnya di tingkat sekolah dasar kelas rendah. Berikut adalah beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber dan media pembelajaran yang efektif untuk siswa sekolah dasar kelas rendah. Yang pertama, kesesuaian dengan karakteristik perkembangan siswa. Karakteristik utama pada tahap ini adalah kemampuan berpikir logis namun terbatas pada objek-objek konkret yang dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa pada tahap ini. Menurut Gustetti 2024, dalam penelitiannya menekankan bahwa media pembelajaran yang melibatkan manipulasi benda-benda beton akan lebih efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Lalu yang kedua, kemudahan penggunaan dan keamanan. Pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan aspek kemudahan pengoperasian dan keamanan bagi siswa. Media yang terlalu rumit atau berbahaya dapat mengalihkan perhatian siswa dari tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Yang ketiga, kemampuan memfasilitasi multisensorik. Menurut penelitian AD et al. 2023, menunjukkan bahwa media pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu indera, yaitu multisensorik, dapat meningkatkan daya ingat siswa hingga 65%. Hal ini sejalan dengan karakteristik belajar siswa sekolah dasar kelas rendah yang masih membutuhkan pengalaman konkret dan melibatkan berbagai indera. Yang keempat, kemampuan mendorong aktivitas dan kreativitas siswa. Pemilihan sumber dan media pembelajaran harus mempertimbangkan aspek interaktivitas dan keterlibatan siswa secara aktif. Media manipulatif, permainan edukatif, dan media lingkungan merupakan contoh sumber belajar yang dapat mendorong siswa untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, kelima, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Menurut Rahmawati 2022 menekankan bahwa pemilihan sumber dan media pembelajaran harus diselaraskan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setiap media memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda, sehingga pemilihan media harus dilakukan dengan cermat agar dapat mendukung tercapaian tujuan pembelajaran secara optimal.
strategi optimalisasi penggunaan sumber dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar di SD kelas rendah sudah merujuk pada upaya sistematis dan kreatif guru dalam memanfaatkan sumber daya pembelajaran agar proses belajar lebih efektif dan menarik. Penggunaan media yang bervariasi seperti alat permainan fisik, video pembelajaran, dan perangkat digital interaktif membantu siswa belajar melalui pengalaman yang melibatkan sebagai indera sehingga memperkuat daya ingat dan pemahaman mereka. Strategi penerapan ini menuntut guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam penyajian materi secara menarik dan relevan. Guru perlu untuk berpartisipasi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan sosial. Optimalisasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memperbaiki hasil belajar, dan membangun pondasi yang kuat untuk pembelajaran di tingkat pendidikan selanjutnya. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SD kelas rendah, penggunaan sumber dan media pembelajaran yang efektif memegang peranan penting, namun seringkali guru menghadapi tantangan dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber dan media pembelajaran tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, guru perlu melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Menurut Rahmawati 2022, langkah awal yang harus dilakukan guru adalah melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kenapa? Hal ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dengan kondisi dan kemampuan siswa yang akan kita ajar. Analisis dapat mencakup aspek perkembangan kognitif, kemampuan belajar, minat, serta gaya belajar siswa. Dengan memahami karakteristik siswa, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Apa sih pembelajaran yang tepat sasaran itu? Pembelajaran yang lebih tepat sasaran, contohnya jika diketahui siswa pada suatu kelas memiliki kemampuan visual yang baik, maka penggunaan media visual seperti gambar, poster, video akan lebih efektif. Sebaliknya, jika siswa cenderung memiliki gaya belajar yang kinestetik, maka manipulatif media dan lingkungan akan lebih sesuai. Yang kedua, menjelaskan kreativitas dalam merancang media pembelajaran. Banyak sekali keterbatasan sumber daya sekolah seringkali menjadi kendala bagi guru dalam menyediakan media pembelajaran yang memadai. Namun, menurut Sari 2019, guru dapat mengembangkan kreativitas dalam merancang media pembelajaran sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, cara memanfaatkannya, contohnya itu dalam pembelajaran matematika tentang konsep bilangan, guru dapat membuat media manipulatif sederhana menggunakan manik-manik, biji-bijian, atau potongan kertas. Lalu pada pembelajaran IPA tentang siklus udara, guru dapat memanfaatkan botol bekas, gelas plastik, dan tanah sebagai alat peraga untuk mendemonstrasikan proses penguapan dan hujan. Kreativitas guru dalam merancang media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa kelas rendah akan membantu mengoptimalisasikan proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengintegrasikan sumber dan media pembelajaran yang bervariasi. Seperti apa sih? Menurut penelitian Ramli 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Guru dapat mengkombinasikan berbagai jenis sumber dan media pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, guru harus melibatkan siswa secara aktif dalam pemanfaatan media. Menurut Prijanto dan Dekok 2021, media pembelajaran akan lebih efektif jika siswa dilibatkan secara aktif dalam pemanfaatannya. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru cenderung kurang menarik dan membuat siswa menjadi pasif atau bosan. Oleh karena itu, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara langsung melalui media pembelajaran yang akan guru gunakan. Misalnya, dalam media pembelajaran matematika tentang bangun ruang, siswa dapat diminta untuk melakukan eksplorasi langsung dengan media tersebut.
Media manipulatif seperti menyusun, mengukur, dan menggambar bangun ruang. Kegiatan interaktif semacam ini akan meningkatkan pemahaman siswa secara bermakna. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan. Menurut Rahmawati 2022, evaluasi dan refleksi terhadap penggunaan sumber dan media pembelajaran merupakan langkah-langkah penting untuk mengoptimalisasikan proses belajar mengajar. Guru perlu melakukan penilaian terhadap efektivitas media yang digunakan, baik dari segi pemahaman siswa, motivasi belajar, maupun ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui 5 strategi yang dapat kita terapkan, maka dapat disimpulkan dari hasil pembahasan bahwa pemilihan sumber dan media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa di SD kelas rendah. Jenis sumber dan media yang sesuai meliputi buku, alat peraga, informasi teknologi, dan sumber belajar lainnya yang dapat menarik minat siswa. Kriteria pemilihan yang efektif mencakup relevansi dengan kurikulum, kemampuan menarik perhatian siswa, serta kemudahan dalam penggunaannya. Selain itu, strategi optimalisasi penggunaan sumber dan media pembelajaran harus melibatkan kreativitas guru dalam merancang kegiatan belajar yang interaktif dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami berharap informasi yang telah kami bagikan mengenai sumber dan media belajar siswa SD kelas rendah dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa, pemilihan sumber dan media yang tepat sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Kami juga mendorong Anda untuk terus mengeksplorasi berbagai alat dan metode yang ada. Setelah menyimak video tersebut, jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman tentang sumber dan media pembelajaran yang Anda gunakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Kami sangat senang mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.